Selamat berjumpa lagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Materi kita pada hari ini berjudul Memperjuangkan Kejujuran. Jujur berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri, dan tidak curang terhadap orang lain, serta adanya keselarasan antara kata hati, kata yang diucapkan, sikap, dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu nilai yang penting dalam hidup karena kejujuran menimbulkan kepercayaan yang menjadi landasan dari pergaulan dan hidup bersama. Kejujuran dapat menjadi modal untuk perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok. Kejujuran dapat memecahkan banyak persoalan, dan kejujuran pun merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi kuat secara moral. Bersikap jujur berkaitan dengan bersikap terbuka dan bersikap fair. Bersikap terbuka berarti kita harus selalu muncul dengan diri kita yang sebenarnya dan tidak menyesuaikan kepribadian kita seperti harapan orang lain. Bersikap fair berarti memperlakukan orang lain seperti kita ingin orang lain memperlakukan kita dan tidak bertindak bertentangan dengan suara hati atau keyakinan kita. Adapun bentuk-bentuk ketidakjujuran yang sering muncul dalam masyarakat adalah ketidakjujuran dalam bidang politik, ketidakjujuran dalam bidang ekonomi, dan ketidakjujuran dalam bidang budaya dan pendidikan. Kita akan membahasnya satu persatu. Ketidakjujuran dalam bidang politik, yaitu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan golongan dengan memanipulasi undang-undang dan peraturan, bahkan mempergunakan agama demi kepentingan politik. Selain itu, menjadi masyarakat yang munafik, menghalalkan segala cara demi menyenangkan pimpinan dan lain sebagainya. Ketidakjujuran dalam bidang ekonomi, misalnya korupsi, membuat markup, kredit macet, menggelapkan uang negara dengan membuat proyek fiktif dan lain sebagainya, melakukan sogok dan penipuan demi mendapatkan keuntungan. Ketidakjujuran dalam bidang budaya dan pendidikan, misalnya merekayasa pendidikan yang tidak baik untuk generasi muda, mentolerir budaya atau agama tertentu tetapi tidak untuk budaya dan agama lain, bersikap formalistik, munafik, dan suka merekayasa kebenaran. Ada beberapa alasan orang untuk tidak jujur, diantaranya adalah keserakahan pada kekuasaan dan kecenderungan untuk lebih mencari aman, keserakahan terhadap materi, harta, dan uang, dan membuat harmonitas palsu. Akibat ketidakjujuran adalah untuk para pelaku, walaupun ia hidup berkelimpahan dan senang, tetapi belum tentu ia bahagia. Hati nuraninya menjadi tidak berfungsi jika ketidakjujuran dilakukan berulang-ulang. Kemerosotan moral dan kepribadiannya. Mungkin saja suatu saat ketidakjujuran akan terbongkar dan ia serta keluarganya akan menderita. Sedangkan akibat ketidakjujuran untuk masyarakat luas adalah ketidakjujuran dapat mengakibatkan krisis multidimensi, misalnya politik, hukum, ekonomi, lingkungan hidup, budaya, dan lain sebagainya. Makna Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14 adalah Yesus secara tegas memperingatkan mereka yang bersikap munafik dan orang-orang yang menganggap dirinya suci, karena mereka sangat mengandalkan kesalehan, kekudusan, dan kekuatannya sendiri. Mereka tidak memerlukan kasih karunia Allah dan bantuan Allah lagi. Mereka merasa bahwa mereka dapat memperoleh keselamatan berkat kekuatan dan jasa-jasanya sendiri. Mereka lupa bahwa keselamatan dan kekuatan itu berasal dari Allah. Makna Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Yesus menuntut kita untuk selalu berkata dan bersikap jujur. Selain itu, kita juga hendaknya tidak bersumpah palsu demi apapun juga. Untuk memperjuangkan kejujuran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejujuran adalah suatu sikap yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan bersifat teknis operasional. Tetapi kejujuran merupakan suatu gerakan moral yang harus diusahakan secara terus-menerus. Gerakan moral ini harus dinamis, terbuka, serta dapat beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun. Gerakan moral ini merupakan suatu gerakan rohani yang juga menjadi muara bagi aksi untuk pembaruan dan pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Gerakan moral ini boleh saja diinspirasikan dan diprakarsai dari atas, tetapi sebaiknya mulai tumbuh dari komunitas basis setempat atau dari diri sendiri sehingga otentik dan bebas.
Pendekatan yang dipakai hendaklah berorientasi proses yang komunikatif. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian pahami dan kalian amalkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih.